pagi hari ini kita bisa kembali berdoa bersama. Namun mari kita kembali merenungkan firman terlebih dahulu. Saya ambil dari 2 Timotius 1 ayat yang ke-5. Saya baca buat kita semua. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Louis dan di dalam ibumu Eunike, dan yang juga aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Ya, puji nama Tuhan. Ayat firman ini kalau kita baca secara keseluruhan perikopnya adalah berbicara tentang ucapan syukur yang dilakukan oleh Paulus dan juga bentuk kasihnya kepada anak rohaninya yaitu Timotius, yang kita tahu bahwa Timotius itu adalah salah satu dari anak rohani, anak PA dari Paulus. Nah, dari perikop secara keseluruhan ada banyak nasihat yang disampaikan oleh Paulus kepada anak rohaninya supaya Timotius terus didapati tetap hidup di dalam panggilannya. Kemudian Timotius diajarkan untuk terus mengubarkan karunia Allah. Paulus juga mengajarkan kepada Timotius supaya terus bersaksi tentang Kristus, terus memberitakan Injil keselamatan walaupun menghadapi banyak resiko. Nah, Paulus menasihatkan juga agar setiap teladan hidup dan praktek hidup yang ia lakukan hendaknya itu dipegang erat oleh Timotius, dipelihara dalam hidupnya, supaya Timotius benar-benar menjadi orang yang berkualitas di dalam hidupnya. Nah, singkat cerita, Timotius dalam hidupnya dikenal sebagai pribadi yang sangat baik. Dia mau untuk melayani Tuhan, dan bahkan dari kisah-kisahnya, Timotius bertanggung jawab untuk melayani Tuhan dan memimpin jemaat pada waktu itu. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, melalui ayat yang kita baca ini dalam 2 Timotius 1 ayat 5, Paulus mengingatkan bahwa apa yang dialami oleh Timotius, bagaimana keteguhan hatinya, bagaimana sikap hidupnya yang dia dapati, itu tidak semata-mata terjadi hanya karena melalui dirinya, tetapi ada orang-orang lain yang itu mungkin dia tidak lihat, yang ikut ambil bagian, ikut andil dalam perjalanan hidupnya di dalam mengikuti Tuhan. Nah, Paulus mengingatkan kepada Timotius bahwa iman yang tulus ikhlas yang didapati dalam kehidupan Timotius adalah buah yang ditabur oleh neneknya, nenek moyangnya, yaitu Louis. Bagaimana semasa neneknya ini hidup, dia benar-benar menghormati Tuhan, bagaimana dia mengajar ibunya Timotius supaya hidup dalam takut akan Tuhan. Nah, akhirnya benih yang ditabur, benih rohani yang ditabur oleh keluarga besar dari Timotius ini pada akhirnya diteruskan, dialami oleh generasi berikutnya, dalam hal ini adalah Timotius. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada pelajaran menarik bagaimana kita merenungkan dalam hidup ini, bahwa apa yang kita alami, mungkin kita tidak menyadari bahwa sesungguhnya ada orang-orang di luar kita yang ikut ambil bagian dalam perjalanan kehidupan kita. Nah, saya merenungkan ayat ini adalah Timotius menuai upah yang ditabur sebelumnya. Nah, jadi kita harus menyadari bahwa pencapaian kita, apapun yang kita alami saat ini, itu adalah karena kita menuai upah yang ditabur sebelumnya. Kita harus dengan rendah hati bahwa semua itu karena anugerah Tuhan. Kita harus rendah hati menyadari bahwa kehidupan rohani, semua hal baik, dan berbagai kepercayaan tanggung jawab yang diberikan kepada kita, itu semua adalah
benih yang ditabur dari orang lain juga. Bukan semata-mata karena kita gigih dan taat juga, tapi ada orang lain, semisal pemimpin, pembimbing rohani, keluarga besar, bahkan orang-orang yang mengasihi kita. Nah, kita harus hati-hati karena ketika kita menyadari bahwa apa yang kita alami sekarang itu bukan semata-mata perbuatan dari kita, maka dijauhkan kehidupan kita dari kesombongan, kecongkakan, atau sikap yang memegahkan diri sendiri. Nah, semuanya itu bukan semata-mata karena jerih lelah kita, tetapi sebetulnya ada buah yang ditabur oleh orang-orang yang mengasihi hidup kita, seperti para pemimpin, pembimbing rohani, bahkan keluarga besar, dan orang-orang lainnya yang mengasihi kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya mau mengingatkan kita bahwa dalam perjanjian lama juga mungkin aktivitas, mungkin apa yang ditabur itu tidak terlihat oleh orang lain, tetapi dampaknya luar biasa. Kita bisa melihat ketika Yosua bersama bangsa Israel memenangi pertandingan dalam perjanjian lama, memenangi peperangan, sebetulnya ada tangan Musa waktu itu. Ya, kita ingat kisahnya ketika Musa mengangkat tangannya, kemudian bangsa Israel menjadi sangat kuat. Ketika Musa itu menurunkan tangannya, bangsa Israel kalah, sementara orang Amalek semakin bertambah kuat. Tentu di dalam peperangan Yosua tidak menyadari bahwa ada orang lain yang dia dengan keputusan yang tepat menyebabkan Yosua dan teman-temannya itu memenangi pertandingan, memenangi peperangan. Nah, pada akhirnya Yosua mengalami kemenangan karena apa? Ada Musa, ada Harun, dan ada Hur yang dia berusaha menjaga tangan Musa agar tetap di atas supaya bangsa Israel menang. Nah, yang poinnya adalah mungkin waktu itu Yosua tidak menyadari bahwa ada orang lain, tetapi kita bisa melihat dari kisah Alkitab bahwa ada keputusan Musa, ada tindakan Musa dan orang lain yang menyebabkan Yosua menang. Nah, tentu ini menjadi pelajaran kita bahwa keputusan kita hari-hari ini itu bisa berdampak bagi orang lain supaya hidupnya mengalami kemenangan. Apa yang kita tabur sekarang ini bisa berdampak bagi orang lain supaya hidupnya nanti mengalami hal baik, lebih baik, setidaknya lebih baik dari sebelumnya. Karena pasti ketika benih yang kita tabur itu dengan sungguh-sungguh kita tabur, pasti suatu ketika akan tiba saatnya untuk menuai. Tentu benih ini bisa berupa benih firman, bisa berupa benih bagaimana kita mengucapkan kalimat-kalimat berkat kepada orang lain, bisa benih apapun yang itu bersifat kekal, yang pada akhirnya berdampak apa yang kita tabur itu dinikmati oleh orang lain, sehingga hidupnya mengalami hal yang lebih baik, bahkan mengalami kemenangan di dalam hidupnya. Nah, kembali kepada kisah Timotius tadi, dia mengalami kehidupan yang baik, dia didapati dalam pelayanannya, dikenal sebagai anak muda yang itu berperilaku baik, yang anak muda yang dia berani mengambil tanggung jawab untuk memimpin jemaat. Itu tidak semata-mata karena dia mau, tetapi ada benih yang ditabur oleh keluarganya, juga oleh orang-orang yang melayani dia. Nah, mari kita merenungkan bahwa betapa penting ketika kita dalam hidup ini berusaha tidak hanya meninggalkan warisan yang bersifat duniawi. Tentu saya tidak menyalahkan ada orang-orang yang mempersiapkan warisan duniawi sedemikian rupa, tidak ada salahnya, tetapi ada hal yang lebih penting dari semua itu, yaitu kita harus meninggalkan warisan rohani untuk keturunan kita dan untuk generasi yang akan datang. Sangat penting kita menanamkan iman percaya kepada Kristus, komitmen mengasihi Tuhan dengan segenap hati, juga nilai-nilai rohani yang kita tanamkan sejak dini, kemudian integritas dan keteladanan hidup yang kita tanamkan kepada keluarga kita, keturunan kita, generasi berikutnya, supaya pada akhirnya mereka menjadi pribadi yang lebih baik di waktu-waktu ke depan. Nah, hari-hari ini banyak tantangan, Bapak Ibu. Mungkin karena kebutuhan kehidupan kita sering melupakan hal-hal rohani yang seharusnya menjadi
prioritas kita di akhir-akhir ini menjelang akhir zaman. Nah, melalui kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita menyadari bersama-sama bahwa ada hal yang sangat penting yang melebihi dari segalanya, yaitu meninggalkan warisan rohani yang harus menjadi prioritas kita sebagai orang tua, yang harus, ataupun sebagai pelayan Tuhan, yang harus kita tinggalkan untuk generasi berikutnya. Supaya apa? Generasi berikutnya, dia mengalami kehidupan yang lebih baik. Supaya generasi berikutnya didapati lebih bertanggung jawab, lebih luar biasa lagi dari para pendahulunya. Nah, pertolongan kita, sama-sama kita berusaha supaya keluarga kita, anak didik kita, orang-orang yang kita layani dengan kerendahan hati, mereka semakin luar biasa, mereka mewarisi teladan hidup kita karena memang kita mengajarkan sesuatu yang baik, yang bersifat kekal dalam hidupnya, yang itu tidak akan lekang oleh waktu, bahkan itu sangat penting untuk dimiliki oleh orang-orang sekarang ini. Mari Bapak Ibu, pagi hari ini kita merespon apa yang dialami oleh kehidupan Timotius, bagaimana dia menjadi orang yang luar biasa, karena ada benih yang ditabur sebelumnya oleh orang-orang lain yang mengasihi dia, juga ada warisan rohani yang bersifat kekal, yang pada akhirnya menjadikan dia menjadi pribadi yang luar biasa. Kita renungkan dan kita bisa mengerjakan bersama-sama dengan kesungguhan hati, sampai memang benar-benar generasi selanjutnya adalah generasi yang luar biasa, lebih baik, dan lebih mengasihi Tuhan. Puji nama Tuhan, mari kita berdoa.